Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra dengan NIM 03021182126006 dari kelas B Kampus Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan air asam tambang menggunakan teknologi pengolahan aktif atau active treatment. Mengapa ini penting? Karena air asam tambang sendiri merupakan sebuah isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat dikarenakan memiliki dampak yang signifikan untuk lingkungan keadaan sekitar. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari air asam tambang itu sendiri. Air asam tambang atau ART adalah air yang terkontaminasi oleh asam dan juga logam berat akibat kegiatan penambangan, terutama batu bara. Air asam tambang memiliki pH yang rendah dan juga mengandung konsentrasi tinggi logam terlarut yang dapat mencemari lingkungan dan juga membahayakan kesehatan manusia. Mengenai proses terbentuknya air asam tambang itu sendiri, yang pertama itu saat kegiatan penambangan, mineral sulfida seperti pirit dan juga kalkopirit terpapar udara dan juga air. Selanjutnya, mineral sulfida bereaksi dengan oksigen dan juga air sehingga menghasilkan asam sulfat dan juga besi sulfat. Selanjutnya ada juga asam sulfat menurunkan pH air yang menjadikannya asam sehingga pH-nya kurang dari 6. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari air asam tambang itu sendiri. Dalam hal ini berupa karakteristik kimia yang khas. Yang pertama itu adalah pH rendah. Air asam tambang memiliki pH yang sangat rendah, berkisar antara 1,5 hingga 4. Hal ini disebabkan oleh pembentukan asam sulfat akibat oksidasi mineral sulfida yang terdapat di batuan dan juga tanah di sekitar lokasi tambang. Yang kedua, ada konsentrasi logam terlarut tinggi. Air asam tambang mengandung konsentrasi logam terlarut yang tinggi, seperti besi atau Fe, aluminium atau Al, mangan atau Mn, kadmium atau Cd, tembaga atau Cu, timah atau Pb, seng atau Zn, arsenik atau As, dan juga merkuri. Konsentrasi logam ini dapat mencapai beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu miligram per liter. Selanjutnya itu ada kandungan sulfat yang tinggi. Air asam tambang memiliki kandungan sulfat yang tinggi yang berasal dari oksidasi mineral sulfida. Kandungan sulfat ini dapat mencapai beberapa ribu miligram per liter. Selanjutnya itu ada konduktivitas yang tinggi. Konduktivitas air asam tambang tinggi dikarenakan tingginya konsentrasi ion terlarut seperti ion logam dan juga ion sulfat. Selanjutnya itu ada warna. Air asam tambang sendiri biasanya berwarna kuning, oranye, merah, ataupun coklat. Hal kenapa? Dikarenakan adanya larutan logam yang terlarut. Selanjutnya kejernihan. Air asam tambang biasanya keruh dikarenakan adanya suspensi partikel tanah dan juga mineral. Selanjutnya, kita akan membahas dampak air asam tambang terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran air. Air asam tambang dapat mencemari air sungai, air danau, dan juga air tanah. Hal ini dapat menyebabkan kematian biota air seperti ikan dan juga plankton. Air asam tambang juga dapat mencemari air minum dan juga irigasi, sehingga membahayakan kesehatan manusia dan juga hewan ternak. Yang kedua itu ada kerusakan ekosistem. Air asam tambang dapat merusak ekosistem air dan darat. Keasaman air yang tinggi dapat melarutkan logam berat dari tanah dan juga batuan, yang beracun bagi biota. Air asam tambang juga dapat mengubah pH tanah, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga itu ada degradasi lahan. Air asam tambang dapat menyebabkan degradasi lahan seperti erosi tanah dan juga longsor. Hal ini dapat terjadi karena air asam tambang melarutkan mineral yang menyatukan tanah. Lantas, apakah ada cara penanganannya? Tentu ada, dengan cara menerapkan pengolahan air asam tambang menggunakan teknologi pengolahan aktif atau active treatment. Teknologi pengolahan aktif atau active treatment ini sendiri merupakan sebuah metode pengolahan air asam tambang
yang menggunakan intervensi manusia dan juga peralatan untuk menetralkan keasaman dan menghilangkan polutan dari air. Metode ini umumnya lebih cepat dan efektif daripada teknologi pengolahan pasif, namun membutuhkan biaya operasi dan perawatan yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip dasarnya, di mana teknologi pengolahan aktif ini bekerja dengan beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama itu ada netralisasi. Netralisasi ini sendiri digunakan dengan cara menambahkan bahan alkali seperti kapur, soda abu, atau natrium hidroksida untuk menaikkan pH air dan menetralkan asam. Selanjutnya ada presipitasi, yaitu dengan menambahkan reagen kimia untuk mengikat logam terlarut dan membentuk endapan yang dapat dipisahkan dari air. Selanjutnya itu ada filtrasi, yaitu dengan menggunakan membran atau media filtrasi untuk menyaring partikulat dan juga kontaminan dari air. Selanjutnya ada pertukaran ion, yaitu dengan mengganti ion logam terlarut dengan ion yang lebih aman menggunakan resin penukar ion. Selanjutnya ada pengolahan biologis, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan organik dan juga menghilangkan logam. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa jenis teknologi pengolahan aktif yang umum digunakan untuk air asam tambang. Yang pertama itu ada penetralan dengan kapur. Metode ini menggunakan kapur ataupun dolomit untuk menetralkan asam dan meningkatkan pH air. Kapur dapat ditambahkan dalam bentuk bubuk ataupun slurry. Selanjutnya ada proses lumpur kapur. Metode ini menggabungkan penetralan dengan kapur dengan presipitasi logam terlarut. Kapur ditambahkan ke dalam air asam tambang, kemudian air dialirkan melalui lumpur kapur untuk mengendapkan logam terlarut. Selanjutnya ada proses NaOH atau CaOH 2 kali. Metode ini menggunakan soda kaustik ataupun kalsium hidroksida sebagai reagen kali untuk menetralkan asam dan juga meningkatkan pH air. Metode ini efektif untuk air asam tambang dengan kadar logam terlarut yang rendah. Selanjutnya ada sistem pertukaran ion. Metode ini menggunakan resin penukar ion untuk menukar ion logam terlarut dengan ion yang lebih aman, seperti natrium ataupun klorida. Metode ini efektif untuk menghilangkan logam berat dari air asam tambang. Selanjutnya, pengolahan biologis. Metode ini menggunakan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan organik dan juga menghilangkan logam berat. Mikroorganisme dapat tumbuh dalam reaktor biologi atau di atas media biofilter. Selanjutnya ada pemilihan teknologi pengolahan aktif yang tepat digunakan untuk air asam tambang bergantung pada beberapa faktor seperti yang pertama ada karakteristik air asam tambang, yaitu berupa konsentrasi asam, logam terlarut, polutan organik dalam air. Selanjutnya ada ketersediaan lahan dan air, yaitu luas lahan yang tersedia untuk pembangunan unit pengolahan dan juga sumber air untuk pengenceran air asam tambang. Selanjutnya ada biaya. Biaya dapat berupa biaya investasi awal, operasi, dan juga pemeliharaan. Selanjutnya ada ketentuan regulasi berupa standar kualitas air yang harus dicapai untuk memenuhi peraturan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dari penggunaan teknologi pengolahan aktif ini sendiri. Yang pertama itu cepat dan efektif dalam menetralkan keasaman dan juga menghilangkan polutan. Selanjutnya, dapat menangani air asam tambang dengan kadar asam dan logam terlarut yang tinggi. Selanjutnya, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi air asam tambang. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama itu, membutuhkan biaya operasi dan pemeliharaan yang lebih tinggi daripada teknologi pengolahan pasif. Yang kedua, memerlukan intervensi manusia dan juga beberapa peralatan yang cukup kompleks. Selanjutnya dapat menghasilkan limbah padat yang memerlukan penanganan dan juga pembuangan yang tepat. Selanjutnya saya akan mengambil studi kasus dari jurnal yang berjudul Kajian Teknis Penanganan Air Asam Tambang dengan menggunakan metode aktif treatment di kolam pengendapan PIT 3 Barat Baru PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Analisanya itu dengan tujuan untuk mengetahui berapa pH, kadar logam Mv, kadar logam Mn, dan juga TSS di kolam pengendapan lumpur PIT 3 Barat Baru. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya analisis sampel awal pH adalah 4,28
TSS-nya 150 mg per liter, Fe 3,82, Mn 5,49, serta baku mutu lingkungannya harus dipenuhi, yaitu pH sekitar 6-9, TSS 300, Fe sama dengan 7, dan Mn sama dengan 4. Selanjutnya, melihat hasil terbaik dari percobaan tersebut setelah dilakukan percobaan dengan penambahan kapur sebanyak 0,6 gram per liter. pH berubah dari yang awalnya 4,28 menjadi 7,2. TSS dari yang awalnya 150 menjadi 287. Fe yang awalnya 3,82 menjadi 1,73. Dan Mn yang awalnya 5,49 menjadi 3,78. Berdasarkan hasil analisis sampel di lapangan pada PT Bukit Asam Tbk, nilai pH awal adalah 4,28, kadar logam Fe awal adalah 3,82, kadar logam Mn awal adalah 5,49, dan nilai TSS awal adalah 150 mg per liter. Setelah diberi dosis kapur tohor sebesar 0,6 gram, nilai pH akhir meningkat menjadi 7,2, kadar logam Fe turun menjadi 1,73, kadar logam Mn turun menjadi 3,8, dan nilai TSS meningkat menjadi 287 mg per liter. Air asam tambang yang dialirkan ke sungai sudah memenuhi standar baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri pertambangan batubara. Namun, perlu dilakukan perhitungan terhadap dosis kapur yang digunakan untuk mendapatkan perbandingan dosis kapur dan air asam tambang yang efektif. Dari hasil pengujian terhadap air asam tambang dengan pH awal 4,28 setelah diberi kapur tohor dengan dosis 0,6, nilai pH air asam tersebut meningkat menjadi 7 dan sudah memenuhi standar baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri penambangan batubara. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai seberapa efektif sih teknologi pengolahan aktif ini untuk air asam tambang. Nah, teknologi pengolahan aktif ini untuk air asam tambang ini dapat menjadi metode yang sangat efektif dalam menetralisir keasaman dan menghilangkan polutan logam. Berikut beberapa keunggulannya. Yang pertama itu dari segi keefektifan, yaitu meningkatkan pH. Teknologi aktif seperti netralisasi kimia menggunakan bahan alkali kapur, soda abu, abu terbang untuk menaikkan pH air hingga netral pH 6,5 sampai 8,5, memungkinkan kelangsungan hidup biota air. Yang kedua, menghilangkan logam. Proses seperti pengendapan, pertukaran ion, dan juga absorpsi dapat menghilangkan logam terlarut seperti besi, mangan, dan juga aluminium yang beracun bagi lingkungan. Menangani berbagai kasus, teknologi aktif dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat keasaman, konsentrasi logam, dan juga laju aliran air asam tambang. Apabila kita berbicara tentang teknologi pengolahan aktif ini, apakah sudah banyak diterapkan di berbagai negara? Jawabannya adalah iya, termasuk Indonesia. Hal ini didorong oleh beberapa faktor. Misalnya nih, yang pertama itu kesadaran akan dampak lingkungan dari air asam tambang ini. Pencemaran air akibat air asam tambang ini telah diakui sebagai masalah lingkungan yang cukup serius. Dan teknologi pengolahan aktif menawarkan solusi yang efektif untuk menetralisir keasaman dan juga menghilangkan polutan logam. Dari segi ketentuan peraturan, di banyak negara, regulasi lingkungan terkait kualitas air buang semakin ketat, mendorong industri pertambangan untuk menerapkan teknologi yang signifikan dan juga efektif untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dari segi kemajuan teknologi, perkembangan teknologi pengolahan air seperti netralisasi kimia yang lebih efisien, pertukaran ion dengan resin yang lebih selektif, dan absorpsi dengan bahan yang lebih ramah lingkungan membuat teknologi pengolahan aktif ini lebih menarik untuk diterapkan. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwasanya active treatment ini sendiri merupakan metode yang cukup efektif untuk pengolahan air asam tambang. Namun, perlu dipertimbangkan dengan cermat karena memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya yang tinggi dan juga potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, penting untuk memilih metode pengolahan yang tepat berdasarkan karakteristik air asam tambang, kondisi lingkungan, dan juga tujuan pengolahan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.